الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib dan insya Allah sholat isya nanti yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Jadi tadi kita berangkat dari rumah niat satu memakmurkan masjid atau thalabul ilmi, yang kedua, kemudian yang ketiga juga niat iktikaf, ya, untuk berdiam diri dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan orang muslim ini satu amalan yang diniatkan dalam hatinya satu pahala. Niat iktikaf, niat thalabul ilmi, dan niat memakmurkan masjid. Baiklah, kita lanjutkan dengan suratul Baqarah. Ayat berapa sekarang, Pak? Masih ingat ayatnya? Yang sudah kita kaji 17 ya, Pak? Ya, 17 ya. Baik, sebelum masuk ke sana sedikit saya sentuh, karena ini adalah sudah bulan Dzulhijjah ya Pak ya. Jadi tafsirnya itu tidak akan pernah habis ya. Tapi karena itu berkait dengan bulan Dzulhijjah itu ada amalan-amalan yang memang kita utamakan. 10 pertama bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu luar biasa sekali. Allah memberikan kepada kita banyak kebaikan. Amalan-amalan dilipat gandakan, bahkan beramal di bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini tidak bisa ditandingi dengan amalan-amal yang lain. Ya, sahabat bertanya, apakah juga tidak bisa ditandingin meskipun dengan jihad di jalan Allah, meskipun jihad di jalan Allah. Kecuali kalau jihad itu berangkat dan harta yang dimilikinya dengan jiwanya dan tidak ada yang kembali ke rumahnya. Artinya jiwanya
mati syahid, kemudian hartanya habis untuk jihad di jalan Allah. Itu baru yang memadai 10 amalan yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Amalan apa yang kita kerjakan? Satu adalah puasa. Kita kalau kuat, kalau mampu, kalau bisa disunahkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Di tanggal 9-nya kita puasa namanya Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa yang diperintahkan Nabi tatkala mereka itu di hari wukuf di padang Arafah. Bukan di sedang wukuf, di hari di mana para hujat, para haji itu wukuf di padang Arafah. Nanti wukufnya itu tanggal 27 atau hari Selasa yang akan datang ini. Sekarang Seninnya, kalau Senin tanggal 26 besok ini, pada hari Selasa kita disunahkan puasa Arafah. Besoknya adalah hari raya Dzulhijjah. Jadi tidak ada lagi yang punya gawe menentukan hari Arafah itu ya pemerintah Saudi sana. Kita tidak bisa di Indonesia itu lain Arafahnya, tidak bisa. Kita punya apa memang, ya. Jadi kita ikuti apa yang sudah ditetapkan sana. Wukuf di Arafah hari itu, misalnya hari Selasa itulah kita berpuasa Arafah. Apa keutamaan puasa Arafah yang satu hari saja itu? Dapat menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Sungguh Allah Ta'ala mengistimewakan ini. Oleh karena itulah 10 Dzulhijjah nanti bulan haji ini penghapusan dosa. Orang yang hujat, orang yang haji di sana melaksanakan haji tidak boleh puasa di hari Arafah ini. Mereka yang haji di sana cukup wukuf di sana, kemudian besoknya mereka menyembelih hewan kurban, tahallul dan seterusnya. Nah, yang saya sampaikan di sini ada lagi, yakni menyembelih hewan kurban. Kalau yang haji itu menyembelih namanya sembelihan itu hadyu, ya, hadyu bukan kurban udhiyah, bukan. Kurban udhiyah itu kurban yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhaji di luar tanah haram sana. Menyembelihnya pun juga tidak di tanah haram. Kalau hadyu harus disembelih di sana, tidak boleh dibawa pulang. Hukumnya apa? Hukumnya kalau hadyu itu hukumnya adalah wajib bagi orang yang mengerjakan haji tamattu atau haji qiran. Itu wajib. Kalau tidak mengerjakan atau tidak menyembelih hewan itu ya tidak sah tentunya hajinya, atau minimal tidak sempurna sama sekali, karena memang harus, kalau tidak mampu menyembelih harus puasa 10 hari, ya, 3 hari di sana, 7 hari tatkala kita pulang, kalau tidak mampu menyembelih hewan kurban. Hadyu itu sapi satu hanya boleh 7 orang, tidak boleh lebih. 1 unta hanya 7 orang, tidak boleh lebih. 1 kambing hanya untuk 1 orang. Jadi kalau satu keluarga berangkat 10 orang untuk melaksanakan ibadah haji, maka yang 7 orang ini bisa bersekutu menyembelih seekor sapi, sedang sisanya 3 orang ini harus menyembelih seekor kambing masing-masing. Jadi 3 orang berarti 3 ekor kambing. Ini kalau hadyu. Kalau korban beda, hukumnya pun sunnah. 1 kambing untuk 1 keluarga, bukan 1 orang. Ya memang tidak apa-apa, boleh 1 orang kalau kambingnya banyak, hartanya melimpah, ya ada punya 10 keluarga, hari besar dia, hari seperti sekarang itu menyembelih 10 ekor kambing, ya tidak apa-apa. 1 orang 10 ekor kambing juga tidak masalah, karena itu memang udhiyah atau hari kurban itu bagi mereka yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak usah kurban. Kenapa? Sudah dikurbani oleh Nabi.
tatkala Rasulullah berkurban, memerintahkan mengambilkan pisau untuk menyembelih kambingnya yang gemuk bermata, ada lingkaran hitamnya, kemudian perutnya hitam, disembelih ya. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa min ahli Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurbannya Muhammad dan keluarga Muhammad. Padahal keluarga Muhammad Bani Hasyim itu banyak sekali, dan umat Muhammad. Dalam hadis lain ada 2 jumlah yang disembelih. Jumlah yang satu diatkan Nabi dan umatnya, yang satu Nabi, keluarga dan umatnya. Maka dari itu orang-orang yang tidak mampu tidak berkurban tidak masalah. Yang mampu, yang dianjurkan atau ditekankan, 1 keluarga 1 kambing. Kalau ada 1 sapi misalnya, boleh 7 keluarga, bukan 7 orang, 7 keluarga. Jadi kalau yang ditulis di sana itu atas nama mungkin keluarga yang berkorban. Maka umpamanya Pak Un yang berkorban, maka Pak Un mendapat pahala kurban, istrinya dapat pahala, ibunya dapat pahala, adiknya, kakaknya, yang 1 keluarga semua dapat pahala kurban. Ya, yang kurban cuma 1 orang, ini kurbannya ya Allah, terimanya ini kurbannya Pak Uun sekeluarga. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Dan seandainya kita tidak mampu 1 ekor kambing 1 orang untuk udyah, boleh 1 kambing ukuran 3, 4, 5 orang nanti menyembelih seekor kambing, sah sebagai ibadah kurban. Kalau Bapak punya buku, bacalah buku Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang diterjemahkan oleh Hasan. Di halaman 729 nanti penjelasan hadisnya itu dikatakan sana bahwa kalau hadyu itu untuk haji sudah tidak bisa diudek-udek, binatangnya ada 1 unta, dan unta itu hanya boleh 7 orang. Yang kedua sapi pun hanya boleh 7 orang. Kemudian kambing 1 orang, biri-biri 1 orang, 4 orang. Kita tidak boleh kurban haji itu dengan kerbau, dengan kuda, dengan banteng, itu tidak boleh. Karena apa? Ya memang Nabi tidak pernah mengerjakan kecuali 4 binatang untuk hadyu. Tapi untuk kurban hari raya Idul Adha, kan Rasulullah tidak membatasi 1 kambing apakah hanya harus 1 orang, tidak dibatasi. Bahkan Rasulullah menyembelih dirinya, keluarganya dan umatnya. Oleh karena itulah 1 beban atau taklif untuk kurban hadiah itu taklifnya berkelompok, bermasyarakat. Jadi kalau masyarakat itu berkumpul beberapa orang membeli seekor sapi, ya meskipun lebih 7 orang tidak apa-apa, itu digabung jadi 1. Kalau tidak apa-apa, kamu dibelikan sapi yang besar, ya maka sapinya lebih sehat, dagingnya lebih banyak. Kira-kira secara logika saja barangkali kita bisa dipikirkan, sapi kecil yang harganya yang 15 juta itu ada Pak, 15 juta itu sudah ya umurnya sudah 2 tahun ada. Dengan sapi yang besar harganya ya 30 juta itu kira-kira ya sama enggak ya nilainya? Ya tentu tidak sama. Karena kurban itu yang diutamakan adalah dagingnya. Maka para sahabat itu kalau musim kurban ini berusaha semaksimal mungkin bisa berkurban. Kalau tidak bisa menyembelih sendiri seekor kambing, ya karena binatang yang ternak kambing itu, maka mereka itu Ibnu Abbas itu sepupu Nabi. Mereka Ibnu Abbas itu adalah ulama ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fikih di zamannya. Dia itu pergi ke pasar beli daging, kemudian dibagi-bagikan. Inilah kurbannya Ibnu Abbas, seorang miskin. Ya,
Jadi nggak mampu beli satu kambing, nggak mampu. Padahal kambing itu paling murah, ya di sana itu, atau paling kecil ya untuk korban. Karena nggak mampu bisa. Tetapi kalau haji ya jangan coba-coba beli daging dibagikan, ya karena haji memang sudah ditetapkan. Itulah sebabnya sekarang itu banyak ulama ya dari kalangan ulama-ulama di Muhammadiyah itu ya tidak mematok satu sapi itu hanya boleh 7 orang, tidak boleh lebih. Maka dari itu nanti urunan ya yang satu 3.000, yang satu 3.500, 3,5 juta, yang satu 2 juta, yang satu 1 juta, tidak apa-apa, semuanya ikut ambil bagian. Karena apa? Nanti kata Nabi kita di hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah ini tidak ada satu amalan pun yang lebih utama, ya, mau sedekah, infak dan lain-lainnya melebihi dari meneteskan darah hewan korban. Nanti akan datang di hari kiamat hewan yang kita sembelih tersebut lengkap dengan rambutnya, bulunya, kukunya dan tanduknya, semua akan jadi saksi di hadapan Allah. Maka dari itu kadang-kadang kita sudah mempunyai pemikiran, ini tahun ini kurban untuk bapak, tahun berikutnya ibu, berikutnya untuk kakak yang barep, yang nomor 2, nomor 3. Kalau semua sudah kurban, maka dia sudah tidak kurban lagi. Ini salah. Ini pendapat yang tidak benar. Meskipun kurbannya juga sah, tapi mestinya kurban itu adalah setiap tahun. Kalau kita mampu silakan kita berkurban. Maka itu sebagian ulama menganggap wajib bagi mereka yang mampu. Karena hadisnya Abu Hurairah, barang siapa mempunyai keluasan rezeki ke lapangan tidak mau berkorban, jangan jegat-jegat musolaku. Sampai begitu, itulah kesimpulan yang akhirnya mewajibkannya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mumpung masih barangkali ini tidak usah harus 3.500 itu dikumpulkan 7 orang nanti dapat 1 sapi. Berapapun sudah, tidak ada. Lu ini kan gak sah cuma sedekah saja. Niat kita korban, ya korbannya dapat pahala korban. Ya, kalau sedekah ya dapat pahala sedekah. Ya, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu akan dinilai sah itu karena niatnya apa. Ya, ini kadang-kadang kita karena fikih kita sudah seperti dulu ya nggak mau membuka-buka lagi kitab-kitab yang lain. Cobalah buka Shahih Fikih Sunnah, ya. Kemudian pedoman-pedoman kurban atau tuntunan kurban yang ditulis oleh para ulama ini, ya memang ada beberapa satu sama lain berbeda, ya. Tapi perbedaan itu tidak mengacu kepada tidak sahnya. Karena hukumnya sunnah, maka kita kerjakan sak mampunya. Jadi kalau di situ nanti saya cuma 4, nggak ada 7, nggak jadi kalau gitu kurban. Tetap gabungkan saja kurban, belikan sapi yang besar. Ya. Aku ragu-ragu gak sek ya. Itu namanya agama itu harus punya ilmu. Bukan masalah sek atau tidak sek ya. Masalahnya ada ilmunya atau tidak. Kalau kita tidak ada ilmunya, ya kita memang tidak lego ya. Ya belajar dulu supaya kita mendapatkan ilmu yang pas. Jangan bertanya kepada satu orang saja, ya. Bertanyalah kepada yang lain, kemudian mintalah keterangan kok bisa begini, dari mana sumbernya. Karena kita sudah pedoman Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Jadi kalau kita sudah niat kurban, iman momen yang seperti ini baiknya ini, ya. Allah akan mengampuni dosanya puasa 1 hari saja, sedekahnya dilipat gandakan, amalannya, kemudian kita tidak mendapat bagian apa-apa sedikit pun besok di hari kiamat. Ya, kemudian setelah itu tanggal 8-nya sholat Idul Adha. Di sini Pak, sholat Idul Adha-nya di mana biasanya? Di depan. Ya di depan. Sholat itu untuk sholat hari raya ini sunnahnya, ya. Sunnahnya adalah tidak di dalam masjid, tadi di luar masjid, di tanah lapang. Musola itu namanya tanah lapang, ya, kita sana. Jadi
tidak usah bawa mimbar sebenarnya, tapi kalau pakai mimbar juga tidak ada yang melarang. Hanya saja kalau kita membaca riwayat, Rasulullah tidak memasang mimbar khusus untuk sholat Idul Adha. Ya langsung berdiri saja menerangkan begitu kepada para jamaah tentang hikmahnya dari sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Yang penting nanti ya, barangkali kalau yang khutbah ini diambilkan dari jamaah saja, yang mengerti, yang paham dengan itu lebih bagus Pak, karena mereka yang lebih ngerti suasana dari jamaah kita. Ya. Khutbah Jumat hari raya itu dilaksanakan setelah sholat Idnya, kemudian baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu, baru sholat Jumat. Jangan sampai kita kias-kiaskan. Kalau khutbah Jumat ada duduk di antara dua khutbah, duduk pertama ya khutbah pertama, khutbah kedua. Kalau khutbah hari raya Idul Adha tidak, takbirnya saja berapa kali pertama Pak? 7 kali, itu di luar takbiratul ihram. Ya, jadi kalau takbir Allahu Akbar sudah, setelah itu takbir 7 kali. Ulama menerangkan bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengangkat tangan di takbir ziyadah. Takbir-takbir yang dikerjakan pada saat itu adalah takbiratul ihram saja yang mengangkat. Jadi 7 kali itu tidak mengangkat tangan. Demikian pada saat bangkit dari sujud ya, dari rakaat pertama ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu takbir 5 kali ya, dan tidak mengangkat tangan. Bagaimana kalau kita mengangkat tangan? Ya tidak apa-apa, boleh saja, tapi Nabi tidak mencontohkan mengangkat tangan. Ya, tapi kalau mau mengangkat tangan juga boleh, karena ada salah satu sahabat namanya Ibnu Umar itu juga mengangkat tangan. Jadi kalau kita melihat ini kalau mau mengangkat tangan, ini aliran apa? Jangan. Ya, karena memang dia juga punya pedoman. Ya, ini. Kemudian nanti kalau sebelum sholat Idul Adha jangan makan dulu ya, jangan makan dulu sampai nanti kita pulang menyembelih hewan kurban, kemudian selesai dimasak, kemudian makan hewan yang dimasak itu. Kadang-kadang kita jangan, ini belum dibagi kok dimasak-masak, itu maunya siapa? Haram katanya. Ini sudah dikorbankan, daging korban itu dibagi 3, untuk pengkorban, untuk fakir miskin, dan untuk hadiah Pak. Ya, maka diboleh panitia memasak makanan, karena mereka juga termasuk misal bagian dari hadiah yang itu seandainya bukan yang fakir miskin. Kalau fakir miskin memang hanya fakir miskin. Jadi korban itu dibagi 3, si pengkorban dianjurkan makan sepertinya si pengkorban, kemudian fakir miskin, dan sebagai hadiah. Orang yang kaya boleh kita kasih hadiah daging kurban. Orang non muslim boleh kita beri daging kurban. Hanya saja untuk non muslim itu yang tidak memusuhi orang muslim. Ya, kalau yang orang non muslim ya memusuhi muslim, tidak usah. Mereka kan musuh kita. Kalau orang kafir, mereka barangkali dengan sikap lemah lembut kita, mereka akan disadarkan oleh Allah ya, menerima hidayah Islam. Jadi begitu ya, mudah sekali. Dan ingat bahwa sholat Idul Adha nanti, sholat Id nanti, pakailah pakaian yang terbaik, mandilah sebelum berangkat sholat, dan pakai wangian. Laki-laki perempuan suruh datang, bahkan wanita yang menstruasi suruh datang tempat musola, namun berada di belakang, tidak berada di barisan sholat. Ya, ini supaya kita lebih luas lagi bahwasanya mungkin sudah diterangkan dulu supaya nggak lupa. Kalau mau mengerjakan ini diingatkan kembali kan tidak lupa. Ya, sop laki-laki tetap di depan, jangan seperti sopnya Al Zaitun ya. Ya, laki-laki perempuan sama di depan perempuannya ya. Jadi perempuan di belakang ya. Ya, biasanya kalau kita merujuk kepada
sesuatu yang sudah dikerjakan ada hijabnya antara sop laki-laki dan sop wanita. Atau paling tidak di wanita di belakang laki-laki tidak tolah-toleh kepada wanita. Nah ini, jadi beberapa hal yang penting saja supaya kita memahami. Baiklah ya, kita barangkali ada yang pertanyaan siapa dulu ya. Ini supaya kita yang ditanyakan itu bisa saya jelaskan. Kalau kita ngaji terus kita juga tidak apa-apa. Monggo kalau ada yang ditanyakan, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo agak ke depan aja Pak, agak ke depan saja. Ya, belum diakikoi. Ya, ya. Bagaimana akikah punya hukum sendiri, kurban hukum sendiri, Pak. Jadi tidak ada kaitannya antara akikah dan kurban. Gini, akikah itu hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sama, kurban sunnah muakkadah. Akikah itu diselenggarakan tatkala bayi lahir, ya Pak ya. Kemudian setelah 7 hari setelah kelahirannya, maka kalau laki-laki disembelih 2 kambing, kalau perempuan satu kambing, kan begitu ya Pak ya, hadisnya begitu. Nah, kalau anak itu belum diakikoi, pada saat anak itu lahir orang tuanya tidak mampu, ya tidak masalah. Yang kita lakukan kerjakan kurban saja. Maka sudah sama ya, kita melakukan kurban, tidak diakikoi tapi kita kurban karena kita sudah mampu sekarang. Jadi orang saat sudah tua itu tidak diakikoi Pak. Kalau diakikoi yang sunnah yang umur 7 hari. Kalau lebih dari itu sudah sunnahnya sudah hilang. Meskipun ada hadis yang menerangkan kalau sudah bisa 7 hari 14 hari, kalau 13 hari 21 hari. Namun hadis itu tidak sahih ya, karena tidak sahih ya sudah tidak usah kita patokan. Bahkan menurut mazhab Syafi'i boleh sebelum balik. Maka kadang-kadang itu sunatan bareng karo akikah anaknya ini. Tidak ada sunnahnya itu sudah. Tapi namanya orang berbuat baik ya, menyembelih hewan kurban kemudian dibagi-bagikan. Kalau kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah, tapi kalau akikah dibagikan dalam keadaan apa Pak? Masak. Sudah dimasak, diantarkan ke tetangga atau tetangga diajak kumpul makan-makan bersama sebagai wujud syukur dari Allah mengkaruniakan anak kepada kita. Niat kita adalah akikah ya. Begitu Pak, barangkali mungkin ada yang tanyakan lain. Monggo Pak Un. Setahu saya ngaji dulu itu. Apa Pak? Ngaji dulu itu perkara patungan sapi itu paling banyak 7 orang. Ya. Nah, kalau dari Ustadz kan boleh Ya. dari 7 orang. Ya. Nah, ini minta hadisnya Ustadz. Ya. Jadi kita itu tahu persis Ustadz. Ya. Jadi kan kira-kira Ya. Ya. Yang kedua, yaitu barangkali kita kadang-kadang berkorban itu ada yang istrinya, nama istrinya, bukan nama Keluarga. Nah, apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan itu dari mana itu? Iya. Kita itu karena kita sudah mengkiaskan antara hadyu dan kurban. Dianggap kias itu apa? Disamakan hukumnya gitu loh Pak. Karena kalau untuk hadyu itu 1 kambing 1 orang, kalau kurban ini kan sama, harinya juga hari raya kurban satu orang. Padahal suatu saat Ibnu Umar bersama dengan Rasulullah SAW itu tibalah waktu hari raya Idul Adha. Maka para sahabat itu bersekutu 1 unta itu untuk 10 orang. 1 unta 10 orang. Kalau yang lain ya karena sapi tetap 7 orang. Maka dari perbuatan sahabat yang dari Sahih ini ya, nanti kalau Bapak baca di kitab Sahih Fikih Sunnah jilid 3. Nanti saya tunjukkan halamannya, saya tunjukkan ini persis ya, biar kita tahu. Jangan, waduh, aku jarake, jangan Pak ya. Jadi jangan sampai kita beramal katanya.
tapi beramalah kita dengan ilmu. Nanti kalau Bapak juga punya Bulughul Maram, ya Bulughul Maram itu fikih hadis Pak, kitab fikih yang ditulis Imam oleh Abu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu isinya hadis, terus hadis. Hanya saja hadis itu butuh penjelasan. Kalau jenengan ingin penjelasannya lengkap di Subulus Salam. Kitab Subulus Salam itu sarahnya dari Bulughul Maram. Tetapi kalau di kalam jenengan baca di kitab yang ditulis oleh Hasan, Abdul Qadir Hasan yang sudah terkenal dengan buku soal jawabnya itu ya Pak ya. Ini di situ dijelaskan setiap hadis itu yang kadang-kadang masih rancu, kita masih nggak ngerti, diberi penjelasan, ya diberi penjelasan. Jadi untuk misalnya untuk korban, ya korban, kenapa korban kok boleh satu kambing misalnya lebih dari satu orang? Mana dalilnya? Contoh dari Nabi mengerjakan korban Idul Adha, ya. Nabi mengorbankan satu kambing itu untuk dirinya, untuk keluarganya. Bagaimana kalau orang itu mengorbankan satu kambing hanya untuk dirinya saja atau di atas namakan istrinya saja? Boleh, sah. Tapi bukan begitu aturannya. Istrinya ini adalah keluarga Bu Aminah misalnya, maka seluruh yang tersahabat ya Bu Aminah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, maka mereka mendapat pahala korban. Kita tidak mengoverkan pahala korban ini dikoverkan kepada yang mati, karena over pahala di dalam Islam tidak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, atau orang terbebani hukum tidak akan memikul bebannya orang lain, dan manusia akan mendapatkan dari apa yang diusahakan. Tidak bisa saya sholat, pahala saya kirimkan kepada ibu saya sudah meninggal, tidak bisa. Ya, karena tidak ada dalilnya, tidak ada landasan hukumnya. Begitu, ya. Jadi kalau kita masih ragu-ragu, kerjakan yang yakin saja Pak. Jangan kerjakan yang ragu-ragu. Sampai kita belajar, sampai kita mengerti dasarnya, baru kita amalkan. Ya. Soalnya kalau kita beramal dengan yang ragu-ragu itu masih ngambang, jadinya tidak segitu loh ya. Jadi yakinkan dulu, baca buku-buku, ya. Kalau misalnya Pak Urna tahu rumah saya, ya datang aja ke rumah, nanti saya tunjukkan buku-bukunya, kemudian dibaca, bawa tulang pinjam. Kalau sana saya jelaskan di sana kurang paham, dibaca. Nanti barangkali bersama-sama jamaah ini membaca menjadi paham. Alangkah indahnya kalau ini misalnya Bapak Nurunan entah 500-an, 1000-an atau berapa ya, kemudian ngumpul diberikan sapi yang satu tapi besar. Kan senang, harga 40 juta misalnya atau 30 juta ya. Satu tapi lego gitu loh Pak. Ya. Kalau daripada kita memberi sapi satu orang 7 tapi sapinya kering kerontang, enggak banyak dagingnya. Kurban itu yang terbaik adalah yang paling mahal harganya ya, yang paling baik, yang paling gemuk, ya, yang paling sehat. Maka Rasulullah melarang jangan kurbankan binatang itu kalau buta, jelas-jelas butanya. Pincang, jelas-jelas pincangnya. Sakit-sakitan juga tidak boleh, atau kurus juga tidak boleh ya. Di samping persyaratan harus musinah. Musinah itu apa? Umur kalau sapi 2 tahun ke atas, kalau kambing 1 tahun ke atas, kalau unta 5 tahun ke atas. Ini sudah ada aturannya. Begitu barangkali Pak, ya. Memang monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban sapi ulangi, dilepas saja Pak biar ngomongnya. Orang, ya. Nah ini kita sudah mengumumkan hanya 4 orang. Nah. Itu lebih baik diberikan satu sapi 4 orang atau masing-masing beli kambing. Iya. Iya. Kalau memang
Baiknya barangkali ya belikan kambing aja. Tapi kalau kambing itu kan sedikit sekali dagingnya toh Pak. Ya. Paling bagus tetap aja dibelikan sapi. Nanti siapa yang mau ikut gabung, sapi ini harganya 20 juta atau 21 juta. Ini 4 orang, ini hanya dapat berapa? 3.500 atau 4 jutaan, 16 juta, masih kurang ya, katakan 4 juta itu untuk bisa membeli sapi. Maka tidak apa-apa Pak, orang disuruh ikut atau kita ajak, mungkin hanya punya uang 1.000 atau 2.000 ya. Bagaimana pembagiannya kan gitu ya Pak ya. Bagaimana baginya kalau bareng-bareng seperti itu? Masa sing urunan 4 juta padha karo sing urunan 3 juta padha karo urunan sing 1 juta. Tentunya tidak sama. Ya Pak ya, tidak sama. Cara membaginya, karena di dalam membagikan daging kurban itu sepertiga untuk si pengurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga ya untuk hadiah, maka kita tetapkan aja. Jadi kita bisa memberikan atau berbagi itu kalau kita mempunyai daging 3 kilo ya Pak ya. 3 kilo, 1 kilo untuk kita, 1 kilo untuk fakir miskin, 1 kilo untuk hadiah, gampangannya begitu. Nah, daging 3 kilo itu kira-kira harganya 500 gitu kan, 500.000 ya. Oleh karena itu setiap orang yang bergabung uang 500.000 dapat 1 kilo. Sisanya nanti untuk fakir miskin dan untuk hadiah. Kalau 1 juta ya dapat 2 kilo. Ya kalau kita 3 juta ya dapat 6 kilo. Itu sisanya nanti kalau kita menjual sapi masih banyak Pak yang bisa kita bagi. Ya, mungkin waduh lagi ini sapinya sekian, sing kurban aja sekian. Misalnya sapi berat 100 kilo atau 200 atau 300 kilo. Sapi yang berat 1 kilo itu Pak, dagingnya saja 35 kilo. Kalau 200 kilo dagingnya 70 kilo, kalau 400 kilo itu 170 kilo. Nah ini kalau dagingnya selain kepala, lain kaki, lain jeroan, ya lain-lain, itu hanya dagingnya saja. Kalau sapinya bagus lah, kalau sapinya kering, enggak punya daging ya lain lagi barangkali. Itu rumusnya. Jadi enak Pak. Jadi nanti yang urunan 7.000 ya atau 3.500, biasanya 3.500 ya dapat 7 kilo. Kita ya kok akeh lah karena memang urunannya banyak sehingga sesuai dengan porsinya. Masing-masing tidak ada yang dirugikan, mereka tambah untung, bisa berbagi kepada orang lain. Dan itu ternyata saya yang sudah saya praktekkan di rumah ini, saya bisa menyembelih sekarang ini 7 ekor sapi ya. Hanya yang seekor itu orang yang menyerahkan 1 sapi untuk kurban di sana. Karena 1 sapi itu diserahkan, maka dia mendapatkan 1/3 bagian dari hewan kurban itu ya Pak ya. Untuk kemudian biasanya sambil minta apa? Minta rawonan, minta limpa, minta hati, enggak masalah, dikasih aja. Sisanya masih banyak, nanti bisa dibagi. Ya, jangan jaluk kurban kok dijaluk iki sembarang. Enggak apa-apa, biar aja. Orang nanti senang, lama-lama akan bergabung. Ya, saya kemarin membeli sapi, seekor sapi harganya 41 juta lebih. 41 juta, bobotnya 722. Nah ini kalau kita 7 orang yang siapa mau diajak itu urunan sekian, tidak mau. Nah nanti urunannya tetap aja sama tetapkan itu. Setiap 500.000 kasihlah mereka 1 kilo ya. Kemudian kalau 1 juta mereka yang bergabung cuma 1 juta, maka kasihkanlah dia 2 kilo. Hanya saja seperti kalau sini jamaah seperti ini ya Pak. Setiap jamaah itu dapat 1 bagian, setengah kilo atau 1 kilo tergantung sapi yang kita sembelih nanti. Banyak Pak, utamakan jamaah kita dulu. Ya, insya Allah nanti kalau kita bisa mengerjakan itu akan banyak sapi yang kita kurbankan, tidak hanya 1.
Orang-orang tuh, aku malah gabung, tapi uang saya cuman 1.000, 1 juta. Aku gabung, punya cuma 500. Kalau misalnya aja punya 200, kumpulkan 3 orang, 200 saja, ya 500. Nanti yang setiap 500 gampang ngitungnya kan, kasih 1 kilo. Ya, itu memudahkan menghitung kita. Ya, begitu Pak, insya Allah. Ya, dan ini yang mengatakan seperti ini itu bukan saya. Jadi seorang dokter yang dari IAIN itu, ya Zainuddin, ya dari Sidoarjo itu, ya pimpinan Muhammadiyah itu juga dia menyatakan seperti itu. Di dalam buku tulisannya yang dibawa ini, karena apa? Beban kurban ini adalah beban masyarakat, bukan beban perseorangan. Lain dengan haji, itu perseorangan yang kena beban. Maka tatkala haji ya masing-masing menanggung sendiri, gitu Pak. Jangan sampai mempunyai pemikiran bahwa nanti, waduh, ya kalau di akhirat kalau saya kurban sapi, urus sapi 1 orang 7, nah ini masuk surganya duluan, itu nunggu 5 tahun lagi baru dimasukkan surga. Nanti sapinya bagaimana Pak? Kalau dinaiki itu kok nggak bareng, ya ini maksiatnya banyak yang urunan sapi tadi loh Pak. Kalau itu tumpaan untuk masuk surga. Jadi itu dongeng ya, yang tidak ada dasarnya. Tumpaan lebih surga, muat siratal mustaqim, itu tidak benar ya. Nah ngono aku sampai nak wedhus saya tak tumpai langsung ya. Dan ini wedhus cuwili ditumpai rego 2.500 itu ya, nanti bengok-bengok ya Pak. Jadi begitulah, jadi supaya kita keluar dari dongeng-dongeng yang tidak pas. Kita ikuti syariat yang benar. Kalau Bapak kepengin lihat bukunya, baca sendiri, monggo nanti saya akan siapkan bukunya. Ini Pak Uun yang sudah kenal rumah saya, tempat teman ini bisa datang di sana. Bukunya bisa dibawa, dipinjam, dan nanti dibaca bersama. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan gitu loh Pak ya. Jangan sampai kita ibadah ikut-ikutan ya. Seperti kalau di dalam surat Al-Maidah ini, surat nomor 5, surat nomor 5 ayat 104 itu, ya, kalau dikatakan marilah kita berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah yang diturunkan kepada kita, mereka menjawab orang-orang ini, cukup bagi kami apa yang sama dengan dulu. Jadi kalau diingatkan, diterangkan tuh, wes gak usah angel-angel, biyen ngono, mbah yo ngono, wes ora usah aneh-aneh, begitu. Susah kalau sudah seperti itu, tidak bisa maju. Maka dari itu kita diberi Al-Quran, ada hadisnya, kitab-kitab hadis, ya, supaya kita benar ibadahnya ini. Kalau ibadah kita benar, ya Allah, ya Allah akan menerimanya dengan penerimaan yang sempurna. Begitu. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi, monggo Pak. Ya, yang nggih. Ya. Jadi pengorban ya, hadyu itu boleh dilaksanakan mulai tanggal 10, 11, 12, 13 sama dengan kurban udhiyah ya, waktunya sama dengan kurban udhiyah Pak. Ya. Jadi 10 hari nahr itu 10, 11 itu hari tasyrik, 12 hari tasyrik kedua, 13 hari tasyrik ketiga. Kita boleh menyembelih itu baik di haji maupun di sini. Hanya bedanya kalau haji itu harus disembelih di tanah haram sana ya, di Mina ya, kita boleh sembelihnya. Begitu Pak. Iya. Kami kan begini Pak. Orang haji tamattu itu umrohnya kan tidak harus dari berdasarkan dari safari. Iya. Ya, itu kalau menyembelih kambing itu kan waktunya. Iya. Setelah umroh berarti dengan hari safari. Oh iya. Atau setelah umroh menjalankan boleh memotong kambing. Ya setelah Pak, setelah hari nahr, setelah wukuf di Padang Arafah. Kan kalau haji tamattu umrah dulu ya kan? Ya, kemudian setelah itu baru kita nanti haji ya Pak ya.
Nah, wukuf di padang Arafah, serta itu kita lempar jumroh ya Pak ya. Kembali lempar jumroh, wukuf di padang Arafah, kembali lagi ke Mina, pagi harinya lempar jumroh. Kita tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu kita menyembelih hewan kurban dan hewan kurban atau hewan hajinya. Begitu kan Pak? Nggih. Enggak, ini karena mungkin salah yang mungkin bagaimana ya. Ini kan saya pernah itu menjalankan itu suruh menyembelih sendiri di situ, tapi tidak ada saja. Tidak hari tasyrik. Ya. Sebelum hari tasyrik. Iya. Ya jangan tidak boleh Pak. Itu bimbingan itu dari Iya, ya tidak bisa Pak. Ya, jadi menyembelih itu hari nahar, tanggal 10-nya itu menyembelih hajinya itu tanggal 10. Maka Nabi kita dalam korban saja, ini bukan haji loh Pak. Korban saja, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sembelihnya itu adalah daging biasa, bukan sembelihan korban. Iya, katanya itu kan wujudnya. Itu kan karena menjalankan haji tamattu. Iya. Jadi bukan karena korban, jadi hadinya itu tidak ada begitu. Iya. Hanya begitu. Iya. Itu tidak betul berarti. Iya. Jadi kalau yang saya tahu ya Pak ya, saya tahu bahwa kurban haji tamattu itu adalah bukan selesai umroh itu kemudian kita menyembelih hewan kurban, tapi setelah selesai haji ya, lempar wukuf kemudian lempar jumroh ya, kita baru menyembelih hewan kurban. Itu yang saya tahu ya, yang saya baca di dalam kitab-kitab yang saya pahami seperti itu. Gitu. Jadi saya haji pertama kali haji ifrad Pak. Rotok berat kan haji ifrad itu ya, kan nggak boleh melepas pakaian sama sekali sampai selesai peristiwa haji, tapi tidak dikenakan menyembelih hewan kurban, bebas itu haji ifrad. Kemudian yang kedua tahun 2015 itu haji tamattu, harus saya mengatakan itu haji tamattu ya, seperti yang saya ceritakan kepada Bapak ini, itu bimbingan haji juga Pak ya, dari Al-Falah ya. Saya juga kemarin ya, saya kan ikut bimbingan haji dari Rungkut saja, karena kok saya kurang pas gitu ya, karena di sana tidak ada tarwiyah dari hotel langsung ke Arafah. Mestinya kan kita ke Mina dulu, nginap di Mina, pagi harinya ke Arafah, mestinya kan gitu, ada tarwiyahnya. Nah, ini saya tidak ingin mengulangi haji yang dulu, yang saya salah dulu. Begitu, wallahu a'lam. Ya Pak, ini yang saya tahu. Mungkin barangkali di situ ada mungkin pedomannya yang mana ya Pak ya. Itu saya yang belum tahu, bukan tidak ada, dan saya tidak menyalahkan, saya saja yang tidak tahu. Begitu Pak. Ye. Baik, mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji ini. Bapak menanyakan boleh, menanyakan apa-apa yang tujuannya adalah memang ingin tahu, belajar ini. Kalau seperti Pak Uun tadi, tolong diterangkan di mana. Nanti saya tidak bisa menghafal sekian banyak buku yang tentunya ya Pak ya. Nanti bukunya saya bawakan, saya pinjami saja di rumah ini, silakan dibaca. Kalau ada yang tidak ngerti dikasih tanda, kemudian ditanyakan. Biasanya buku saya sudah saya stabilo semua itu, sehingga kalau pinjam gampang. Yang penting sudah tinggal kita baca saja. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.